Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Selasa 31 Maret 2020, Pekan Prapaskah yang kelima. Firman Tuhan akan kita dengarkan dari Injil Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 30. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes 8 ayat 21 sampai dengan 30. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apa gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus aku katakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang bertanya, bagaimana caranya bertemu dan berjumpa dengan Tuhan. Alhasil ada yang menemukan Tuhan melalui pengalaman. Yang kedua, menemukan Tuhan melalui pembelajaran. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika orang mencari Tuhan dengan mempelajari segala sesuatu, sekedar membaca firman-Nya, tetapi tidak mengalami secara sungguh kehadiran Tuhan, maka Tuhan yang dimengerti hanyalah Tuhan dari apa yang dibaca. Sedangkan ketika kita menemukan Tuhan dari pengalaman hidup kita, kita akan berjumpa dengan Allah yang hidup. Alkisah, seorang aktivis gereja, rumahnya mengalami kebanjiran yang cukup dalam. Tetangga sebelah mengajak untuk segera bergegas mengungsi dan membawa barang-barang berharga yang bisa diselamatkan.
Namun sang aktivis ini yakin kalau Tuhan pasti mendengarkan doanya. Ia berkata, "Tuhan, selamatkanlah aku." Namun hujan tak kunjung berhenti dan banjir semakin meninggi. Pak RT mengajak seluruh warganya yang masih di rumah untuk segera mengungsi melalui perahu-perahu karet yang disiapkan oleh tim SAR. Kembali, sang aktivis ini tidak menggubris ajakan Bapak RT. Dan dia berdoa dengan lebih lantang lagi. "Tuhan, tolong selamatkan aku." Kini banjir semakin tinggi. Dan sang aktivis harus mengungsi sampai ke genting. Helikopter dari tim SAR datang untuk menyelamatkan sang aktivis ini. Dan lagi-lagi ia tetap kekeh dan bertahan. Dan dengan lantang kembali ia berteriak, "Tuhan pasti datang menyelamatkan saya. Sebab ada firman yang mengatakan kalau hidup adalah di tangan Tuhan." Akhirnya sang aktivis ini mati karena tenggelam. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan, ia protes dan mengatakan, "Mengapa Tuhan tidak menyelamatkan saya? Padahal saya telah berdoa dengan iman dan dengan penuh kesungguhan." Tuhan tersenyum dan berkata, "Aku sudah datang dan menyelamatkanmu. Tidak hanya satu kali, tapi berulang-ulang kali. Melalui tetanggamu, aku ingin menyelamatkan engkau, tapi engkau tidak mau. Melalui ajakan Pak RT, aku ingin menyelamatkanmu, tapi engkau juga tidak menggubris ajakan dari Bapak RT. Melalui tim SAR yang aku kirimkan, aku juga mau menyelamatkan engkau, namun engkau tidak mau menggapai keselamatan itu." Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan sungguh sangat indah. Ketika Tuhan bersabda kepada para muridnya, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku." Namun yang dicari oleh para murid adalah bukan Yesus yang hidup. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang salah mengerti akan keselamatan yang dijanjikan Tuhan. Seperti orang-orang Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir, namun tetap bersungut-sungut dan tidak setia kepada Allah. Hari ini, Yesus berfirman, "Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu dan menjadi percaya." Inilah keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, yakni salib Kristus yang menebus segala dosa-dosa kita. Sudahkah kita tahu dan sungguh-sungguh mempercayainya? Semoga di masa prihatin, di masa penuh kecemasan dan masa sulit ini, kita senantiasa berpegang pada keselamatan kita, yakni di dalam salib Tuhan. Amin.